الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين وجعل العلم نورا للسالكين ورفع أهله درجات في الدنيا والدين. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المقرين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah, memohonlah ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, pada umumnya kita semua sepakat bahwa pohon yang berbuah jauh lebih bermanfaat daripada pohon yang tidak berbuah. Kita akan merasa senang, bahkan bahagia jika pohon-pohon yang kita tanam membuahkan hasil yang kita impi-impikan, sehingga kita bisa menikmati kelezatan buah-buah dari pohon tersebut atau menjajakannya di pasar-pasar terdekat. Demikianlah perumpamaan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Seorang hamba yang sudah mengetahui bahwa salat 5 waktu adalah kewajiban lalu menunaikannya, maka dia bagaikan pohon yang berbuah. Dan sebaliknya, seorang hamba yang sudah mengetahui bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib namun masih tetap meninggalkannya, maka dia bagaikan pohon yang tak berbuah. Seorang hamba yang sudah mengetahui bahwa judi online maupun offline adalah sesuatu yang diharamkan lalu menjauhinya, maka dia bagaikan pohon yang berbuah. Dan sebaliknya, seorang hamba yang sudah mengetahui bahwa perbuatan judi adalah sesuatu yang haram namun kok masih tetap melakukannya, maka dia bagaikan pohon gersang yang tidak memiliki buah.
salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mu'taz rahimahullah pernah mengatakan, ilmun bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang hanya dipelajari dan terus dipelajari saja tanpa adanya amal, kasyajaratin bila samarah, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan mengapa kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Yang pertama, agar bisa mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kelak di hari kiamat, setiap dari kita, saya dan jamaah sekalian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas pengetahuan, atas ilmu agama yang telah kita miliki. Apakah diamalkan atau hanya untuk wawasan saja? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Nanti di hari kiamat, kaki seorang hamba tidaklah akan bisa bergeser, tidaklah akan bisa melanjutkan ke proses berikutnya, kecuali jika dia telah ditanya mengenai 4 hal. Di antara dari 4 hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan dengan ilmu yang telah dia miliki. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan. Yang kedua, kenapa kita harus mengamalkan ilmu kita? Supaya tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Orang yang telah mengetahui sesuatu yang haram, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang haram itu, akan tetapi ternyata dirinya melakukan sesuatu yang haram tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat dia akan dijebloskan ke dalam neraka dan perutnya pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajulin yaumal qiyamati fayulqa finnar. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan seseorang, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandalika aqtabuhu ay takhruju am'a'uhu wa yaduru biha kama yadurul himaru birraha. Ketika orang ini dilemparkan ke dalam neraka, maka yang terjadi, perutnya pun pecah dan usus-ususnya terburai lalu menggelantung keluar. Kemudian dia pun berputar-putar di dalam neraka sebagaimana keledai berputar-putar di samping penggilingannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi ahlun nari wa yaqulun. Ketika kejadian itu terjadi di neraka, maka para penghuni neraka kaget dan terheran-heran. Lalu mereka pun berkumpul bertanya kepada orang yang masuk ke dalam neraka tersebut, "Ai fulan, ma sya'nuk? Atamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar?" Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dahulu di dunia engkau seringkali mengingatkan kami untuk melakukan yang ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang mungkar? Tapi kenapa kok sekarang kamu bersama dengan kami di neraka ini?
Maka orang itu pun menjawab, bala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Iya, hal ini dikarenakan dahulu aku senantiasa memerintahkan kalian untuk berbuat baik, namun aku sendiri meninggalkannya. Dan aku dahulu sering melarang kalian untuk melakukan keburukan, tapi aku sendiri melakukannya, sehingga aku pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengamalkan ilmu kita? Agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak akan kami balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa surga. Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-97. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadilah pohon yang berbuah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki banyak ilmu, namun itu hanya dijadikan sebagai wawasan. Jangan sampai pula kita menjadi orang yang gemar memberikan nasihat kepada orang lain, namun lalai dengan diri sendiri. Padahal diri kitalah yang jauh lebih membutuhkan nasihat tersebut. Padahal diri kitalah yang jauh lebih berhak untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saya dan jamaah sekalian untuk berada di atas jalan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Hadza wassallu wassallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin kama amarakum bidzalikal awwalin wal akhirin. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة